pinjam yuk ada DC lapangan atau tidak. Yang ketiga. Yang keempat ditanya lagi nih, Mas, pinjam yuk itu sebar data apa enggak? Nah, ini 4. Yang kelima ditanya lagi nih, Mas, pinjam yuk keluar kondar apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersua kembali di channel Ilmu Official. Siapa yang hari ini punya pinjaman di Pinjam Yuk? Ya, ayo yang saat ini galau atau lagi gagal bayar atau lagi pusing di antara sekian banyak aplikasi, ternyata tidak hanya Aku Laku, tidak hanya Shopee, tidak hanya EasyCash, ada juga pinjaman kecil tapi kalian lumayan takut juga ya, namanya Pinjam Yuk. Nah, siapa yang punya ini jangan skip, tonton video ini sampai selesai, dan tentu kita akan memberikan solusi yang aman, tidak melanggar aturan pemerintah, tidak juga punya niat yang tidak baik, tetap dalam koridor yang benar dan tidak menyesatkan, kira-kira begitu. Baik, teman-teman, kalau kita bicara Pinjam Yuk, pertama secara profil ya, perusahaan ini baru terverifikasi izin OJK itu tahun 2021. Jadi dia meskipun udah berdiri di awal tahun 2018-an, tapi baru dapat verifikasi OJK itu tahun 2021. Berarti kalau kalian punya pinjaman Yuk udah install, udah dapat di sebelum tahun 2021, itu yang dimaksud tidak masuk OJK atau bisa masuk kategori semi legal. Jadi ini kan kemarin ada perdebatan ya, maksudnya ada yang bingung ini masuk OJK apa enggak. Pinjam Yuk kayaknya enggak ada, apalagi si Joki yang live di TikTok, live di YouTube, live di Instagram, mereka di layarnya cara Pinjam Yuk enggak ada strik OJK. Nah itu kan menyesatkan. Tidak ada strik OJK itu kalau yang dia pinjam di sebelum tahun 2021. Jadi teman-teman juga harus verifikasi ulang ya. Jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar di internet. Kalau ingin memastikan, langsung datang ke kantornya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau bicara tentang fintech ini atau PT yang bergerak di bidang pinjam meminjam ini, ya itu dia udah terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan akumulasi total uang yang tersalurkan itu dari 2 juta nasabah, mungkin sekarang udah 4 atau 3 juta ya, saya nggak tahu ya pastinya datanya. Yang jelas udah angkanya udah sampai di 4 triliun ya, uang yang dikucurkan oleh Pinjam Yuk. Dan katanya per tahun 2023 ini Pinjam Yuk sudah punya outstanding sekitar kalau tidak salah nanti saya juga ini karena soal data aja, kurang lebih hampir 400 miliar ya. Jadi teman-teman, Pinjam Yuk ini kalau dianggap tidak memiliki verifikasi OJK kan iya sebelum tahun 2021. Nah setelah tahun 2021 dia sudah memiliki verifikasi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan sampai hari ini saya bicara di video ini. Nah kemudian berapa bunga yang diberikan oleh Pinjam Yuk kepada konsumen? Bunganya memang lebih di bawah dari OJK. Jadi kalau OJK ngasih saran sekitar 0,85% per harinya ya, ini Pinjam Yuk kalau kurang lebih itu 0,65%. Tapi saya tidak mau promosikan Pinjam Yuk, enggak. Saya cuma ngasih tahu aja informasinya. Tapi dendanya yang istimewa. Dendanya per hari itu sampai 0,3%. Jadi dendanya melebihi bunga. Artinya Pinjam Yuk tidak ingin kalian tuh telat di dalam melakukan pinjaman di Pinjam Yuk seperti itu. Di PT Kwaikai Indonesia. Nah kemudian Pinjam Yuk ini punya loan channeling khusus nggak terhadap bank apa? Tidak. Sementara ini Pinjam Yuk itu tidak ada loan channel khusus kepada bank apa, tapi Pinjam Yuk itu tetap sebagai platform yang mempertemukan
antara pendana, mungkin di sini perorangan, dengan kalian. Jadi pinjam yuk di sisi lain adalah juga pinjam ya terhadap pendana, atau mungkin dia mempertemukan aja dengan skema yang dia punya pastinya, kemudian diberikan kepada konsumen atau pengguna yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Mas kalau gagal bayar? Aman atau tidak? Biasanya itu yang sering ditanyakan. Satu. Yang kedua, Mas kalau gagal bayar dendanya bisa dihapus apa enggak? Itu juga sering ditanyakan. Ini akan saya jelaskan kembali. Kemudian yang ditanyakan juga, Mas, ini aja yang ditanyakan. Dari semua video pinjam yang saya buat di video ini yang sering saya tanyakan. Itu yang ketiga. Entah kenapa yang kok masih berkutat di tema ini. Yang jelas, kalau kalian masuk di grup saya, sebar data di grup channel ini official yang ada di yang kelima, ditanya lagi nih, kalian akan saling mengerti dan saling memberikan informasi dan saling menguatkan satu sama lain. Dan saya harap kalau masuk grup itu jangan cuman masuk diem, harus aktif. Atau kalau diem keluar aja sekalian gitu ya, jangan masuk di grup kalau nggak aktif gitu. Ngapain kalian masuk grup tapi nggak mau ngasih motivasi satu sama lain. Jadi kalau kalian mau masuk di grup, aktif. Kalau nggak mau grup, merasa udah bisa, udah tenang dengan grup itu, nggak masalah, keluar aja dari grup. Nggak jadi masalah bagi saya. Nggak ada kok dia masuk keluar, nggak ada perasaan kayak gitu loh. Jadi keluar aja dari grup, karena saya hanya ingin bertujuan untuk menguatkan mental Anda. Dan awal saya bikin grup adalah karena dari teman-teman juga gitu loh. Dari teman-teman yang kemudian DM, dari teman-teman yang kemudian curhat di komentar, ada yang sampai mau melakukan tindakan bundir dan lain-lain. Jadi itu yang membuat semangat saya untuk ngonten, selain juga untuk memberikan informasi terhadap teman-teman. Soal saya dapat AdSense nggak seberapa ya. Saya punya pekerjaan yang lain yang lebih utama dari YouTube seperti itu. Yang jelas saya niatnya itu bismillah, semoga kalian doakan, semoga saya selalu ikhlas memberikan edukasi terhadap soal pinjol. Baik, 4 pertanyaan akan saya jawab. Teman-teman, apakah aman? Semua pinjol aman. Tidak terkecuali pinjam yuk. Semua pinjol yang legal aman. Kalau ilegal aman juga kalau ya kalian tidak punya rasa malu, kalau datanya disebar di Facebook, disebar ke semua kontak. Karena kalau ilegal itu memang kerjaannya begitu. Nah, ngasih uang dengan cepat, orang belum klik udah kadang masuk, 7 hari kemudian diminta. Kalau nggak bayar, dikata-katain atau mau disebar data atau diancam dan segala macam. Tapi Mas juga ada Mas pinjam legal yang sama dengan ilegal, nggak ada bedanya, hapus aja pinjol. Ada yang begitu memang memberikan komen kepada saya. Gini, biasanya kalau pinjam legal, kalau ada yang seperti itu mereka cuci tangan. Artinya tidak menyebut di situ itu dari platform yang ada. Jadi mereka mungkin melanggar tapi dengan cara aman secara hukum gitu. Nah, teman-teman pinjam yuk itu juga bagian dari orang-orang yang tergabung di situ, orang-orang pengacara hebat. Jadi teman-teman juga hati-hati terhadap pinjam yuk, apalagi terjebak dengan modus joki gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya aman atau tidak, aman. Ilegal aman aja. Buat aman aja, jangan sampai kalian bayar ilegal. Udah fokus pada saran dari Pak Mahfud MD, karena di situ tidak ada akad sama sekali. Bahwa kalian tidak mau pakai uangnya, nggak disimpan. Itu saran saya, jangan dipakai. Nanti kalau ada apa-apa itu kasih aja uang, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada akad sama sekali. Secara hukum Anda menang. Nah gitu. Jadi uang yang masuk terhadap kita dari pinjaman ilegal, tahan aja dulu, nggak usah dibayar, nggak usah dipakai. Nah gitu, biar kalian aman. Kalau terpaksa dipakai Mas, carikan penggantinya. Kalau belum ada Mas, kerja yang benar, lebih disiplin lagi. Nah gitu. Terus yang kedua, pinjam yuk Mas, apakah ada DC lapangan? Belum ada. Sampai hari ini saya bicara belum ada DC lapangan yang turun atau disebut dengan field collector. Tapi tidak tahu kalau mereka kemudian menganggap FC itu penting, akhirnya mereka melakukan rekrutmen, juga nggak bisa kita tolak kan. Jadi jawaban-jawaban seperti itu juga tidak bisa dipastikan teman-teman. Tinggal kalian menyiapkan saja menghadapi bagaimana
menghadapi FC lapangan, debt collector lapangan kayak gitu. Dan itu sudah banyak di-share juga oleh teman-teman yang udah senior, yang udah paham, yang ada di grup kami kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah apakah pinjam yuk masuk SLIK OJK? Iya, masuk SLIK OJK. Pinjam yuk masuk SLIK OJK yang terbaru seperti itu. Terus kemudian apakah pinjam yuk sudah terasosiasi di AFPI? Iya, masuk. Jadi mereka sudah satu sama lain mengintegrasikan datanya. Nah, kemudian apakah pinjam yuk sedetail itu nggak tahu kakak tahu itu? Saya tidak tahu. Kalau dia menggunakan CBI Connect bisa aja. Jadi kalau teman-teman heran, kok bisa ya data KTP saya tahu, istri saya tahu, anak saya tahu, bahkan tahu juga di mana alamat saya, dekat mana, pekerjaannya apa, nomor KTP. Ya karena mereka menggunakan yang saya sebut sebagai tools CBI Connect itu yang saya berikan di video sebelumnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau berurusan dengan pinjaman legal, karena semua itu perdata. Tinggal kalian mau jelek apa enggak namanya. Kalau mau jelek ya jangan bayar kayak gitu. Tapi saran saya sebagai orang yang pernah mantan bekerja di perbankan, kalau kalian punya uang mending dibayar ya. Jangan sampai kalian punya uang tapi nggak dibayar. Tapi kalau kalian takut rugi, kalian harus siapkan mental. Artinya takut rugi bunga kan. Kemudian yang ketiga, kalau kalian misalnya benar-benar mau jual aset aja. Jangan terjebak lagi di pinjol. Rumus yang mantap yang sering dijadikan sebagai teman-teman sering sampaikan ke saya, Mas, setelah saya nonton video Mas Faiz, saya kok jadi tidak mau berhenti gali lubang. Ya memang begitu faktanya. Pertama, niat untuk tidak mau terlibat dengan bank apapun. Dah hentikan dengan bank. Saya tidak ngomong mau riba atau tidak ya, itu urusan ustadz ya. Yang saya maksud adalah udah kamu jangan terjebak dengan bank. Cukup bank itu jadikan fasilitas kamu gitu ya. Yang jelas kalau riba nggak ada akad ya pasti riba ya. Kalau masih ada di BUMN, ada syariah ya itu aja yang pakai kalau Anda takut kayak gitu. Jadi yang pertama niat aja untuk tidak mau terlibat dengan riba. Yang kedua niat untuk dibayar hak kewajiban Anda, selesaikan. Karena itu urusan dengan manusia ya kan. Kemudian yang ketiga adalah jangan pasrahkan pada situasi, jangan sampai kalian gali lubang dan tutup lubang. Kalau misalnya tanggal jatuh tempo minggu depan nggak punya uang, diam aja, nggak usah pinjam tetangga kayak gitu. Kemudian yang keempat, kalau misalnya tetap nggak punya uang, berarti disitulah kalian masih telat bayar. Kalau udah telat bayar sampai 9 hari, disitulah kalian disebut sebagai gagal bayar kayak gitu. Kalau masih telat lagi sampai 180 hari, ya berarti udah macet. Bisa jadi nanti masuk ke off balance sheet atau dipindah bukukan untuk refreshing ulang kayak gitu kan. Nanti kemudian Anda dipindahkan kepada kreditur yang lainnya kayak gitu, atau pihak ketiga. Paham ya di sini ya. Jadi kalau kalian hari ini punya masalah dengan pinjol, satu, jangan panik, nggak usah ada yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Uang itu udah ada pelindung kita kok, negara udah hadir pada kita, pemerintah udah menjamin kita dari OJK itu sendiri ya kan. Ngapain Anda panik? Ngapain Anda sampai mau ke India jual G yang udah saya sebutkan kemarin? Ngapain kalian sampai mau jual diri, apalagi sampai bundir kayak gitu? Jadi teman-teman nggak usah panik kalau udah kena dengan pinjol. Yang bisa dilakukan adalah pasrahkan pada situasi, gagal bayar dulu nggak jadi masalah. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan like, karena saya yakin video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi terjebak dengan pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.